Anda masih bersama kami dalam Presiden Pilihan Rakyat dan kami tentu akan menemani Anda pemirsa. Saya tidak sendiri, masih ada Bang Hensat yang tadi sudah mengulas bagaimana perolehan partai politik yang akan melenggang menuju Senayan sekaligus sedikit meramal. Nah sekarang giliran Bang Pangi. Bang Pangi, kalau tadi melihat sedikit yang sudah disampaikan dari Voxpol juga kan perolehannya PDI nomor 1, kemudian Golkar kedua dan juga Gerindra di nomor yang ketiga. Nah, kalau kita bicara soal partai-partai mana lagi yang kemudian bisa lolos dari ambang batas untuk bisa menuju ke parlemen? Mulai PSI dong. Ya kalau dari angka kita, kalau PSI memang perjuangannya nggak mudah juga kan, karena itu ada 1,5 lagi kan, itu kan setara dengan 1,8 juta atau berapa setaranya, dan itu tidak gampang. Nah kemudian P3 ya, itu yang masih sedang, menurut saya kalau di angka kita sudah lewat sebenarnya ya, udah 4,14 tadi ya. Nah itu artinya, tapi peluang-peluang mereka tetap lebih besar P3 dibanding PSI. Nah saya nggak tahu tuh gimana caranya nambah misal 1,8 juta itu dari mana suaranya, apalagi sudah direkap semua kan, itu sekarang juga dijagain ketat semua gitu. Tiba-tiba bisa lolos, kita nggak tahu juga bagaimana ilmunya caranya kan. Nah itu, dan selebih itu memang belum ada, kayak Perindo masih jauh lagi kan, masih 1,4 gitu. Jadi itu peluang-peluang partai yang kans peluangnya ya, kita berharap memang P3 doa kita lolos karena memang partai legend ya, partai orang tua kita, partai ya representasi umat lah, tetap harus ada sih menurut saya. Ya, itu harapan kita gitu. Nah yang kedua adalah untuk bicara pilihan split ticket voting ini ya, itu menarik sebenarnya. Efek dari Pak Jokowi untuk diuji, selalu saya bertanya ya, kenapa pemilih partai itu seringkali Mbak Kenane itu tidak mengikuti garis partai dalam konteks pilihan presiden. Misalnya begini, saya melihat data misalnya di Jawa Tengah, pilihannya PDIP, tapi untuk presiden belum tentu. Dia bisa Prabowo, bisa ke yang lain. Nah itu yang kemudian hari ini kenapa PDIP juga agak gagap menghadapi kondisi secara ideologis, secara psikologis mereka sangat dekat dengan partai politik PDIP kan. Kalau di benda lehernya ya ketulis Mega, Soekarno dan PDIP kan. Jadi tapi untuk pilihan presiden dia masih bisa transaksional pragmatis gitu. Ditambah lagi mungkin karena persoalan yang tadi BLT, bansos, kemudian banyak program-program yang mereka nikmati sebelum hari pemilihan. Dan itu yang membuat kemudian pemilih pendukung-pendukung partai pengusung Mas Ganjar, di situ ada P3, itu belum tentu ikut. Kalau misalnya 4% pemilih P3, kalau dia diikut mendukung Mas Ganjar, ikut pemilih P3 itu tegak lurus, mengikuti garis partai, apa yang sudah diputuskan DPP, ayo pilih Ganjar. Ternyata grassroots-nya nakal gitu. Dia milih P3 tapi presidennya bukan Ganjar, itu kan juga terjadi. Mestinya kalau dikumpulkan ada P3, ada 4%, ada Hanura, ada Perindo. Seharusnya bisa mendongkrak. Tambah PDIP 17%. Kenapa kemudian Ganjar 16%? Itu artinya apa? Splitnya tinggi banget kan? Artinya partai-partai pengusungnya Mas Ganjar itu melakukan split. Dia tidak ikut garis partai. Pilihan partainya oke, tapi presidennya dia ganti gitu. Nah itu apakah karena apa faktor-faktor penyebabnya? Ada 4 sebenarnya yang menyebabkan mereka tidak ikut garis partai atau melakukan split ticket voting. Pertama, kalau di Amerika orang melakukan split ticket voting itu memang desain pemilihnya Amerika udah agak maju. Dia ingin misalnya dia memutuskan memilih presidennya dari Republik. Tapi nanti untuk parlemennya atau DPR-nya dia ingin Demokrat supaya check and balance, saling menjaga, mengawasi. Jadi dia sengaja memutuskan splitnya, bukan karena isu lain, tapi dia sengaja melakukan split ticket voting, membagi pilihan partainya untuk presiden adalah Republik, untuk parlemennya Demokrat, supaya ini redundansi, saling second opinion untuk check and balances tadi, supaya tidak semua program kebijakan pemerintah itu diamini atau eksekutif happy, distempel oleh pemerintah berkuasa. Sehingga itu yang terjadi 10 tahun belakangan kan, hampir tidak ada satupun undang-undang yang tidak gol. Semua apa maunya Pak Jokowi diamini. Bahkan ada undang-undang yang amburadur gitu, ada undang-undang yang diputuskan dalam sekejap kan, undang-undang ketok magic itu.
Itu kan terjadi. Dan kalaupun ada PKS sama Demokrat, itu tidak terasa bisa mengimbangi. Maka memang harapan kita adalah Mbak nih, ketika memang PDIP adalah menjadi partai oposisi, harapan memang oposisi itu nggak ada yang tahan kan begitu. Pertama menderita dari segi budget. Yang kedua dipersoalkan secara hukum anggota-anggota dari partai tersebut. Yang ketiga nggak ada teman. Itu kan persoalan jadi oposisi kan. Tapi kita bisa bayangkan akan betapa sehatnya pemerintahan kita, akan lebih berkualitas negara kita karena ada kontrol. Sehingga kebijakan program atau apapun dilakukan itu tidak offset, tidak serampangan gitu. Utang yang serampangan, kemudian ada kebijakan-kebijakan undang-undang yang DNA-nya bukan DNA kepentingan rakyat, bukan pelayan pada rakyat, tapi DNA lebih cenderung Omnibus Law, Undang-Undang KPK, Minerba, undang-undang yang kita lihat itu kan cenderung DNA-nya bukan jaran serela rakyat kan, undang-undang untuk melayani pelampiasan terhadap oligarki kan itu. Tapi karena memang tadi nggak ada. Nah ini yang kedua misalnya, apa menyebabkan mereka melakukan split ticket voting adalah pertama adalah programatik tadi. Programatik dalam konteks dia paham betul bahwa kebijakan-kebijakan itu, program-program tadi seperti Bansos, BLT, Raskin, ya itu berurusan dengan selera isi pro rakyat kan. Itu membuat mereka kemudian memutuskan pilihan bahwa oh ini penting, bahwa program-program ini penting bagi mereka. Yang kedua adalah isu. Kenapa membuat mereka isu ini penting juga? Isu ini kan misalnya begini, dimunculkan di santer opini publik. Kalau misalnya Pak Prabowo Gibran nggak kepilih nih, karena Jokowi adalah representasi dari Prabowo Gibran, ini BLT nggak ada lagi loh, Raskin nggak ada lagi, Bansos. Dan itu nyambung dalam benak mereka, bahwa bagi mereka ini bukan persoalan demokrasi, bukan persoalan nepotisme yang bermasalah, atau darurat tentang kebebasan, atau persoalan abuse of power, atau persoalan tentang penyimpangan, atau persoalan tentang konstitusi, dan seterusnya. Itu ternyata bagi mereka itu isu yang terlalu langitan, tidak terlalu penting. Jadi isu yang penting itu bagi mereka adalah isi perut. Persoalan mereka yang kan sangat dekat dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka kan nggak bicara tabungan, nggak bicara investasi. Besok 10 kilo beras itu pengaruh sekali sampai itu merubah pikiran mereka. Nah itu isu itu kemudian dihembuskan. Kemudian ada pasangan 01 dan 03 merasa kok mereka tidak mendukung, kok mereka merasa anti atau nggak suka ini kebijakan begini. Loh itu bagi pikiran mereka itu ngefek banget. Oh bahaya nih kalau kita nggak pilih Prabowo Gibran. Nah itu membuat mereka biar partai PDIP nggak apa-apa, tapi presiden harus yang mendukung program isu ini masuk gitu. Nah yang ketiga adalah tentu persoalan Partai EDI ya. Partai EDI juga pengaruh. Partai EDI itu dalam konteks di Jawa Tengah misalnya atau Bali, itu kan kandang-kandang banteng semua. Itu Partai EDI-nya kan sebenarnya Jawa Tengah itu tinggi. Kalau temuan saya kemarin 11% ya. Orang yang merasa dekat dengan partainya, baik secara ideologis maupun secara psikologis, membership, partisanship, dekat sekali dengan partai tertentu. Tapi kenapa kemudian kalau Partai EDI tinggi harusnya splitnya rendah? Kecuali kalau Partai EDI-nya rendah, baru splitnya tinggi. Kalau sudah dekat dengan partai, dia harusnya kan ikut garis partai, tidak boleh membagi pilihannya. Itu juga terjadi di Amerika Serikat. Dia tahu betul bahwa Trump itu punya kelemahan, tidak kompeten, tidak punya kapasitas, tapi kemudian dia memaksa memilih Trump karena satu partai dengan dia, Republik gitu. Ada juga di perilaku kedua pemilih di perilaku voting behavior-nya perilaku pemilih Amerika juga begitu. Dia tahu betul bahwa Trump tidak punya kompetensi, tidak punya, cuma karena Trump adalah Republik, jadi semua DNA keluarga mereka dari dulunya itu Republik, mereka nggak mau pindah gitu. Artinya ini juga menjadi evaluasi bagi masing-masing partai dong, Bang Panggi. Kenapa kemudian mereka harus kembali melihat bagaimana stabilitas dari partai ID mereka, kemudian kok bisa menyebabkan split ticket voting itu tadi? Iya, itulah kita tidak bisa berharap bahwa antara pilihan partai dengan pilihan presiden itu bisa sejalan. Kalau dia sejalan, Mbak, itu semua presiden yang diusung oleh partai yang gemuk itu nggak ada yang nggak bakal jadi. Tapi faktanya ini baru Pak Prabowo Gibran yang berhasil kan, karena kan dia termasuk salah satu partai pengusung yang terbesar, ya. Tapi jangan lupa juga ada di situ ada juga pasangan Anies Caimin, ada PKB, ada Nasdem, ada PKS. Data saya mencermati
ternyata pemilih PKB sendiri itu di Jawa Timur itu banyak nggak milih Caimin. Oke. Padahal dia adalah ketua umum partainya. Kenapa ini terjadi? Gitu. Itu juga menarik sebenarnya. Kenapa dia harus Prabowo? Padahal harusnya pemilih PKB itu dia strike ticket voting sejalan dengan apa yang diputuskan DPP. Jadi grassroots-nya pemilih PKB itu mendukung Caiminnya. Tapi yang terjadi adalah Nasdem dan PKB itu tidak solid di Jawa Timur mendukung Anies Caimin. Oke. Kalau dia solid, harusnya angkanya di Jawa Timur nggak segitu, Mbak. Nah. Karena Jawa Timur itu PKB sebagai pemenang. Tapi yang terjadi adalah pemilih PKB memutuskan split. Oke. Terakhir adalah alasan personalisasi. Jadi tadi ada soal isu programatik Partai ID, yang terakhir adalah soal personalisasi kandidat. Oke. Nah, personalisasi kandidat memang menjadi penting di dalam pemilihan presiden, Mbak Ken Ane. Alasan preferensi orang memutuskan pilihan presiden itu kalau kita uji 3 hal, apakah karena figur atau karena partai pengusung atau karena dia adalah pengurus partai atau ketua umum partai. Yang Itu paling tinggi yang DNA-nya 68%. Oke. Dia memutuskan pilihan presidennya karena center of candidate, karena figurnya, personalisasi kandidat, bukan karena partai pengusung. Nah, itu juga yang membuat kemudian Prabowo efek itu lebih besar daripada Ganjar efek atau Anies efek, atau seterusnya Gerindra efek lebih besar daripada Prabowo efek. Saya mencermati hari ini Prabowo efek lebih kuat atau Gerindra efeknya yang kuat. Karena faktanya ternyata kenapa Gerindra bisa nomor urut 3? Ya. Harusnya kalau memang Prabowo efek ini besar efeknya, harusnya ikut juga. Jadi ini ada pertanyaan yang menarik. Apakah ini juga jangan-jangan ini Jokowi efek ada di sini gitu? Karena saya khawatirkan kalau memang Prabowo efek itu besar, harusnya pemenang pemilu dari Gerindra. Oke. Tapi faktanya ternyata masih ada Gerindra gap hari di ini nomor situ. 3 gitu. Ya, saya menduga ada faktor endorse Pak Jokowi dan Jokowi efeknya ada di situ. Gitu. Oke, kita akan bicara dugaan-dugaan lainnya karena memang yang cukup mengejutkan ini yang daerah-daerah tertentu yang selama ini mungkin dikenal sebagai basis suara dari partai A, B, C, D, ini ada yang mengatakan sebagai anomali atau mungkin juga ada perbedaan. Nah, ini nanti juga menarik untuk kita bahas lebih lanjut, tapi sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda.